Baiklah, karena banyak yang tidak mengerti, kenapa Ahok harus dilibatkan di korupsi Pertamina ini? Sangat sederhana kawan-kawan, fakta menunjukkan seperti ini. Sebelumnya, saya terangkan logika sederhananya dulu, kenapa Ahok harus terlibat di sini. Bahasa anak TK-nya. Kalau saya membuat perusahaan, saya punya modal, kemudian saya buat perusahaan. Pertamina adalah perusahaan. Saya adalah komisarisnya. Saya tunjuk orang untuk menjalankan perusahaan tersebut. Direktur namanya. Direktur menerima lagi karyawan-karyawannya. Bergulirlah perusahaan tersebut. Kemudian Ahok komisaris utama. Apakah Ahok menjadi pemilik perusahaan? Tidak. Pertamina adalah milik negara. Ahok wakil dari yang punya di situ. Negara yang punya, Ahok menjadi wakil yang punya. Oke? Pertanyaannya, apakah seorang yang punya perusahaan, punya modal, membuat usaha tujuannya untuk apa? Untuk untung kan? Kalau ada garong atau perampok di perusahaan tersebut sehingga menyebabkan rugi. Atau rugi sajalah. Maukah yang punya ini sekarang? Oke? Di situ kuncinya. Kalau kita punya perusahaan, jelas garong kita tangkap, kita hantam, kita hajar, kita habisi. Kalau direkturnya main-main menyebabkan perusahaan rugi, keluarkan, pecat. Nah, di sini kuncinya lagi. Ahok katanya tidak berwenang memecat direktur, memecat karyawan, karena dia komisaris utama dipercayakan oleh negara dengan wewenang terbatas. Kita terima itu dulu, sementara waktu. Artinya, kita sudah setuju. Ahok tak menginginkan Pertamina rugi. Tak menginginkan perampok-perampok, pencoleng-pencoleng tersebut berkeliaran di Pertamina. Dia sudah 5 tahun. Oke, wewenangnya terbatas. Oke, tidak masalah. Mungkin kita perdebatkan kata ahli-ahli Lateung itu kan. Sekarang begini. Saya mengatakan, kalau Ahok, bayangkan kalau Ahok 2019 kasus di Pertamina itu kata kejaksaan kan dari tahun 2018 sampai 2023. 2018 itu auditnya kan tahun 2019. Di situ Ahok sudah menemukan ketakberesan Pertamina. Oke? Dibongkarnya lah. Kalau seandainya Ahok membongkar kasus itu tahun 2019. Apakah tahun 2024 akan terjadi korupsi seperti ini? 2019 kalau sempat dibongkar oleh Ahok terkuak, tak mungkin 2024 akan terjadi lagi kasus seperti ini. 2020, 2021, 2023. Oke? 2000 yang 193 triliun itu kan ya kasus tahun 2023. Karena tidak dibongkarnya, kalau kita analogikan logikanya lagi. Kalau tahun 2019 dibongkar oleh Ahok kacung-kacung, perampok-perampok, penjahat-penjahat sekarang itu yang ditangkap kejaksaan sekarang itu sudah masuk penjara duluan. Tidak akan terjadi yang 193 triliun. Itu analoginya. Ahok harus bertanggung jawab karena dia tidak memecat. Itu pertama. Tidak melaporkan tahun 2019. Tidak mengundurkan diri. Kalau dia sudah tahu kejadiannya pada tahun 2019, tidak berani menanggung risiko itu, mundur dari situ bro, mundur. Itu logikanya. Kalau dia mundur, tidak tanggung jawab dia lagi yang tahun 2023. 2020 tidak tanggung jawab dia. 2024 bukan tanggung jawab dia. Pokoknya setelah 2019 dia tidak bertanggung jawab. Karena ditemukan 2019 untuk kasus 2018. Kan sangat sederhana kawan-kawan. Tidak akan terjadi 193 triliun. Kalaupun terjadi, bukan tanggung jawab dia lagi. Oke, karena tugas dia sebagai komisaris mewakili negara di situ adalah mengawasi itu. Jangan sampai dibuat rugi Pertamina oleh yang menjalankan. Karena kita yang punya. Jangan sampai perampok, pencoleng, penjahat-penjahat negara ini bercokol di situ. Itu tujuannya. Kalau 2019 dia katakan sudah ditemukannya dulu-dulu. Oke, itu kuncinya. Ahok harus diambil dulu. Dia telah ternyata merugikan keuangan negara tahun 2023, 2021, 2020, 2020. Kalau kasus itu ditemukannya 2019. Apa salahnya menangkap Ahok sekarang? Sedangkan Tom Lembong aja tak ada kerugian negara, diambil, ditangkap oleh kejaksaan. Bagaimana Lateungnya sekarang? Makanya pengertian sederhananya harus begitu kawan-kawan. Oh, hukum begini. Logika hukum itu sama dengan keadilan. Logikanya kalau Ahok bongkar dulu, kejadian 2023, 2021, 2022 tak terjadi. Itu. Kalau Ahok mundur pada waktu itu, 2023 yang 193 triliun itu bukan tanggung jawab dia. Jangan koar-koar di belakang.
Begitu dia berkor-kor, dia sudah merasa tanggung jawabnya itu. Sengaja dilarikan narasi. Jangan begitu kawan. Masuk nanti. Oke, kawan-kawan harus mengerti itu. Saya membuat pengertian saja kepada kita semua. Kalau Erick Thohir pertanyaannya kenapa? Ya harus bertanggung jawab juga. Nanti saya olah lagi. Harus begitu kawan-kawan. Logika hukum itu sama dengan namanya logika keadilan. Keadilan yang setara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan bagi seluruh orang Indonesia. Itu dia. Oke? Pancasila. Tidak ada dilarikan kemana-mana itu lateung itu semua. Kita pakai logika yang sederhana saja. Terima kasih.